Staf khusus Menteri, terima kasih Bapak atas kehadirannya mendampingi, membersamai kita semua di tengah kesibukan yang luar biasa. Bahkan karena kecintaan kepada kita semua, Bapak Ibu semua, seharusnya beliau hari ini terbang ke Surabaya, namun karena kecintaan kepada kita, beliau memutuskan untuk membersamai kita. Close untuk beliau. Juga Kasubdit Sarana Prasarana Haji Jimmy Zulkarnain, PJ Revitalisasi tahun 2006, Bapak yang dikenal dengan Bapak Rismi, rekan-rekan dari Dinas Pendidikan, BB, BPNP, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat dari sekolah dasar, Direktorat Sekolah Dasar, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang di Novotel, apa kabar? Baik? Mana suaranya? Oke, biar bersuara rekan-rekan yang di Novotel, saya mengawalinya dengan pantun. Jangan lupa cakep. Jalan-jalan ke Binaria. Cakep. Kiblat wisata di kota DKI Jakarta. Cakep. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang tentunya cerah ceria, mari kita percantik wajah sekolah kita. Cakep. Siap untuk mempercantik wajah sekolah? Siap. Saya tambah satu pantun. Wih. Pergi ke Hotel Mercure dan Novotel, seruput kopi kenangan. Cakep. Kopi diseruput oleh Mas Jimmy Kasubdit yang konon katanya mirip Sahrukan. Ya, cakep. Terima kasih Bapak Ibu para tamu undangan telah berkenan hadir di tengah padatnya kesibukan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2025 Kemdikdasmen memiliki dua program besar yang merupakan turunan dari program hasil terbaik cepat Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terima kasih. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar, lingkungan belajar yang aman, nyaman, asri, dan menyenangkan. Yang pada gilirannya dapat mewujudkan semangat kita bersama dan semangat Kemdikdasmen, yakni pendidikan bermutu untuk semua. Program tersebut tadi digitalisasi dan revitalisasi. Untuk digitalisasi, Bapak Ibu sekalian, program digitalisasi pembelajaran bukan hanya mendorong penguasaan terhadap teknologi, tapi juga dapat memperkuat literasi, numerasi, dan sains yang merupakan pondasi penting dalam melahirkan peserta didik yang unggul. Di era disrupsi digital yang terus berkembang, dunia pendidikan kita semua yang ada di sini harus terus bertransformasi secara berkelanjutan. Dan saat ini pemanfaatan teknologi bukan sebuah pilihan lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif, interaktif, inovatif, dan berdaya guna. Dan untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kemdikdasmen berdasarkan Impres nomor 7 tahun 2025 telah menyediakan dan mendistribusikan papan interaktif digital atau yang kita kenal
IFP sebanyak 288.886 IFP untuk semua jenjang. Dan untuk jenjang SD sendiri lebih dari setengah populasi jumlah satuan pendidikan yang ada, yakni 149.268 IFP. Kabar gembiranya. Jadi berdasarkan arahan Presiden di berbagai kesempatan, salah satunya ketika sidang Kabinet Paripurna 20 Oktober 2025, beliau menyampaikan bahwa di tahun 2026 ini akan kembali mendistribusikan IFP ke seluruh sekolah di semua jenjang. Kalau kemarin hiji tahu nggak hiji? 1 tahun 2026 akan didistribusi 3 IFP. Dengan skema distribusi sama seperti tahun 2025. Untuk tipe wilayah 1 yang memiliki internet dan juga memiliki listrik, itu akan diberikan IFP, laptop, dan hard disk drive. Sudah terima semua belum tahun 2025? Untuk yang tidak memiliki listrik diberikan solar panel atau disambungkan listrik oleh PLN. Yang tidak memiliki jaringan internet diberikan internet satelit. Sehingga dengan demikian nggak ada lagi alasan IFP yang diberikan tidak dapat digunakan di seluruh wilayah di Indonesia. Cakep kan? Cakep. Bukan pantun tapi cakep. Di 2026 ini insya Allah untuk Direktorat SD akan mendistribusikan sebanyak 148.961 sekolah. Nah, saat ini kita sedang melakukan verval mulai tanggal 13 Mei sampai 13 Juni. Maka informasikan kepada operator untuk mengisi data sekolah, seperti halnya apakah sekolah memiliki listrik? Jika memiliki, ya. Tapi ketika memiliki listrik, hidupnya malam hari, tulis jangan, tidak ada. Karena kan operasional di pagi hari. Begitu juga apakah sekolah memiliki jaringan listrik dan seterusnya, serta kesediaan untuk menerima IFP. Agar IFP ini lebih optimal, bukan sekedar IFP, diinsertkan juga di dalamnya konten pembelajaran. Jadi kita sudah menginsertkan 2.400 konten pembelajaran. Dan juga kita sudah melakukan BIMTEK dan pendampingan kepada puluhan ribu guru di 514 kabupaten kota. Harapannya dengan demikian dapat mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih interaktif, pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, kalau deep learning itu sendiri, ini salah satu program prioritas Bapak Menteri, di mana deep learning itu sendiri pendekatan pembelajaran yang memuliakan siswa, yang dilakukan melalui penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mindful, meaningful, dan ya kalau nggak tahu satu ini nggak jadi PKS nih, dan joyful, yang dilakukan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu yang pada gilirannya dapat mewujudkan 8 dimensi profil perusahaan. Yang dengan demikian Bapak Ibu sekalian, siswa tidak lagi menerima informasi secara pasif ataupun searah. Sebagaimana di era Bapak mungkin ya, kalau dulu interaktifnya siswa ngantuk, lempar, penghapus. Kalau sekarang interaktif, real interaktif, di mana siswa dapat membangun pemahaman konseptual, berpikir kritis,
problem solving, dan juga mengembangkan kreativitas secara aktif dan menyenangkan. Karena Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya digitalisasi pembelajaran tidak hanya menghadirkan perangkat teknologi, tapi juga membangun ekosistem pembelajaran berbasis digital yang utuh, mencakup pemanfaatan teknologi. Sudah kita lakukan melalui BIMTEK dan seterusnya. Ketersediaan konten pembelajaran sudah kita insertkan. Dukungan lingkungan belajar sudah kita lakukan melalui Revit. Serta yang terpenting lagi adalah menciptakan strategi pembelajaran yang tepat, yang dapat memperkaya proses belajar, dapat memperluas akses terhadap sumber-sumber belajar, dan menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan seterusnya, serta inklusif bagi seluruh peserta didik. Yang perlu dicatat, hal yang terpenting adalah penguasaan akhirnya, penguasaan terhadap pedagogik dan juga konten knowledge. Pedagogik, how to teach, dan seterusnya dan seterusnya. Karena secanggih apapun teknologi, tanpa penguasaan terhadap dua hal tersebut menjadi pemanfaatan teknologi yang semu. Nah, selanjutnya terkait dengan Revit. Yang kedua kan Revit ya. Nah, revitalisasi satuan pendidikan itu sendiri merupakan upaya besar